konten anak. Ya, setelah upload short, subscriber meningkat tajam. Kok sebaliknya, video regulernya sepi. Yang tadinya ribuan penonton, sekarang ratusan aja susah. Ya, ini dari Pak Topsi ya. Ini ceritanya, upload short, subscriber emang meningkat gitu. Tapi views di video regulernya ternyata mandek atau mungkin malah jadi sepi. Langsung aja, kita akan coba bahas tentang hal ini. Sebetulnya yang disampaikan Pak Topsi ini tidak sepenuhnya benar, namun juga tidak sepenuhnya salah ya, karena ada beberapa channel yang sudah saya amati itu yang memang terjadi begitu. Ketika sebelumnya dia hanya mengupload video panjang saja, itu viewsnya rame, kemudian dia mencoba untuk bikin short, makin rame viewsnya, akan tetapi ternyata video panjangnya itu seperti kalah begitu. Jadi view atau penonton di video panjangnya dia itu malah drop atau jauh dari biasanya. Kalau biasanya bisa ribuan, tiba-tiba jadi ratusan, atau bahkan puluhan, bahkan bijian. Tapi ada juga sebuah channel yang sudah saya amati juga, itu stabil teman. Meski dia mengupload video short, itu video panjang tetap stabil, itu juga ada. Maka dari itu di awal sudah saya coba jawab bahwa yang disampaikan Pak Topsi ini tidak sepenuhnya benar, namun juga tidak sepenuhnya salah. Karena ya ada dua kubu tadi, atau dua hal tadi. Ada yang ketika dia mengupload video short itu subscribernya meningkat tajam, tapi ternyata video regulernya atau video panjangnya itu makin jadi sepi. Tapi ada juga sebaliknya, tadinya video panjangnya itu rame, kemudian dia mencoba mengupload video short, itu video panjangnya ya tetap rame, shortnya juga rame, subscribernya meningkat tajam. Jadi memang begitu keadaannya. Namun secara sepihak saya juga setuju dengan pendapat Pak Topsi ini, karena ya memang saya sendiri mengalami seperti itu gitu. Ketika saya mengupload video panjang dan view-nya itu bisa di atas 100 gitu ya. Ketika saya mengupload video short, makin rame itu video short-nya. Akan tetapi tiba-tiba untuk video panjang saya itu makin hari semakin diamati kok semakin menurun, tidak seperti biasanya gitu. Namun saya menganggap ya mungkin saja video saya kurang menarik atau mungkin kurang diminati oleh penonton. Sehingga saya tidak perlu memikirkan atau pusing-pusing, wah ini gara-gara video short ini, wah ini gara-gara video panjang ini. Nah, jadi saya selalu berusaha untuk berpikir positif tentang hal ini. Ya pokoknya seperti yang sudah saya sampaikan lah. Mau ada yang nonton mau enggak, pokoknya fokus aja kita itu bikin konten gitu. Apalagi kita ini sebagai seorang YouTuber pemula, nggak usah terlalu memikirkan nanti ada yang nonton atau enggak, ada yang subscribe atau enggak. Pokoknya kita fokus aja, kita pikirkan saja besok mau bikin konten apa. Itu sudah lebih dari cukup teman-teman ya. Kecuali kalau memang kalian itu artis atau mungkin punya nama gitu ya, sudah punya nama, sudah terkenal, kita bikin konten nggak ada yang nonton. Nah itu pantas ya, sedih atau bingung atau bimbang atau bagaimana. Tapi kalau sebagai seorang YouTuber pemula, udahlah itu untuk urusan views, subscriber dan sebagainya itu udah pasrahkan sama Yang Maha Kuasa ya. Pokoknya fokus aja bikin konten yang bagus, yang menarik, yang menghibur, yang mengedukasi, yang bermanfaat, atau pokoknya apapun lah sesuai dengan skill kalian. Kalau memang video kalian itu sudah bisa mencuri perhatian gitu ya, atau bisa bermanfaat bagi banyak orang, tentu views dan subscriber dan segala macam itu akan datang dengan sendirinya teman-teman. Jadi fokus aja kita itu untuk memperbaiki diri, untuk terus belajar bagaimana agar setiap hari itu bisa meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas video kita, sehingga kalau kita misalnya sudah terbiasa, kita sudah paham, oh ternyata begini ya bikin video YouTube yang menarik itu. Oh ternyata begini ya metode bikin video yang kiranya itu bisa membuat betah para penonton kita. Nah itulah teman-teman, nanti seiring berjalannya waktu, semakin banyak video yang kita produksi, maka percayalah di situ kita akan banyak belajar dari hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak kita perhatikan, ternyata oh ternyata hal ini penting. Contoh sederhana saja, ketika kita belum pernah gitu ya bikin video, atau mungkin baru belajar bikin video, kita itu bingung nanti ngedit itu caranya gimana ya, kemudian cara agar gambar kita itu terlihat bagus, tidak burik, tidak gelap itu gimana ya. Nah kita seiring berjalannya waktu itu akan tahu dengan sendirinya teman-teman, karena semakin banyak kita mencoba, semakin sering kita mencoba, akhirnya kita jadi tahu apa kekurangan yang ada di dalam video
video kita, sehingga kedepannya kita bisa terus memperbaiki baik kualitas dari konten kita maupun kualitas dari isi materi yang kita sampaikan. Jadi ya mungkin gitu aja pembahasan kita untuk kali ini. Ya saya berharap ya mudah-mudahan ada manfaatnya gitulah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar. Jangan lupa kalau mungkin kalian punya pendapat lain atau punya pengalaman lain, boleh di-sharingkan melalui kolom komentar. Nah, nanti akan kita coba bahas bersama agar bisa jadi pelajaran dan juga pengalaman untuk teman-teman semua yang memang membutuhkan informasi tentang hal tersebut. Gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.